apa yang harus disampaikan dan memang lucu ya saudara ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Mbak Yeni Wahid ini menurut saya ini tidak lucu. Ini sama sekali tidak lucu ya saudara, dan saya heran sekali orang-orang Kristen di PGI ini bisa-bisanya tertawa dan bertepuk tangan atas guyonan yang tidak lucu, tetapi justru apa namanya merupakan pernyataan yang sama sekali tidak benar tentang iman Kristen. Saya mau Pak Ganjar, ini jadi teman-teman Kristiani memang harus untuk Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar dulu anggapan di Jawa Tengah. Yesus itu adalah Roh Kudus, dan Kudus adanya di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Debat ya, channel yang dimana teman-teman akan belajar banyak hal tentang diskusi lintas iman ya. Pendeta Muriwali ngamuk besar teman-teman. Ngamuk besar, tetapi sayangnya teguran yang dia sampaikan ini hanyalah teguran angin lalu. Itu karena memang tidak ada efeknya. Efeknya itu cuman tercium sedikit, udah selesai. Ya, jadi memang pendeta Muriwali ini adalah pendeta yang sering mengeluarkan teguran, tetapi tegurannya itu nggak pernah, ya nggak pernah bisa digubris dan nggak pernah dipeduliin sama orang. Jadi sebenarnya ini pendeta yang sangat kasihan menurut saya, karena ini pendeta yang sangat tidak punya tidak punya power kalau menurut saya ya, nggak punya kemampuan, nggak punya kapasitas. Karena semua yang dia sampaikan itu nggak ada yang digubris sama orang, nggak ada dipedulin sama orang. Jadi kasihan saya lihat pendeta satu ini. Menurut pandangan saya, kalau melihat sepak terjang dari pendeta yang satu ini. Di kesempatan ini, kita bisa melihat bahwa Muriwali ngamuk-ngamuk teman-teman. Ngamuk-ngamuk dia. Ya, ngamuk-ngamuk dengan Yeni Wahid dan juga orang-orang yang ada di PGI. Kok bisa dia ngamuk? Ya bisalah, memang kerjaannya ngamuk gitu kan. Jadi kalau ada yang komplain, loh kok ngamuk dia pak? Kok ngamuk dia bang? Loh memang kerjaan dia ngamuk. Sejak kapan pendeta MIM itu pernah membuat konten yang menyejukkan? Coba saya tanya. Pernah nggak kalian lihat konten dari seorang pendeta Muriwali itu menyejukkan? Nggak ada. Isinya komplain. Komplain pendeta sana, komplain ajaran sana, komplain si A, komplain si B, si C, semua dia komplain ya. Bahkan menurut saya, istrinya pun dia komplain gitu. Tuhan pun dia komplain mungkin kan. Kenapa Tuhan kasih muka saya seperti ini? Harusnya muka saya kayak Brad Pitt gitu kan. Bisa jadi. Ya, jadi lawak-lawak sekali lah kalau kita lihat kelakuan pendeta satu ini. Tetapi nggak apa-apa lah. Dari dia kita belajar untuk tidak menjadi manusia seperti dia, untuk bisa jadi orang yang lebih bagus. Jadi kita bisa belajar banyak hal tentang Islam dari kehidupan Muriwali, karena apa yang dilakukan Muriwali ini ya segalanya bertentangan dengan Islam. Yang dia lakukan kan mengeluh, sedangkan umat Islam ajarannya adalah bersyukur ya. Umat Islam itu ajaran utamanya adalah kita harus ikhlas menjalani hidup, selalu bersyukur. Jadi dengan melihat pendeta MIM ini kita bisa belajar banyak hal. Kita belajar untuk tidak seperti dirinya. Oke, kita lihatin dulu bagaimana repetan dari seorang MIM ya. Selamat sore saudara, selamat berjumpa kembali, dan kali ini saya ingin membahas mengenai kelakar daripada Yeni Wahid di tengah-tengah kampanye ya, ketika bertemu dengan persekutuan gereja-gereja di Indonesia ya. Ini di Jawa Tengah ini saudara ya. Jadi saudara di dalam kampanye ini saudara, itu Yeni Wahid mengatakan bahwa Yesus adalah Roh Kudus saudara ya. Dan Kudus itu ada di Jawa Tengah begitu saudara. Oleh karena itu ya maka harus pilih Ganjar Pranowo begitu ya. Mungkin saya membacakan saja sedikit cuplikan berita dari Detik News saudara. Di sana dikatakan ya, mungkin saya tampilkan juga ya di layar ya. Saya share screen sebentar. Ya ini dari Detik ya saudara ya. Itu judulnya kelakar Yeni Wahid soal umat Kristiani harus dukung Ganjar ya. Saya bacakan sedikit saudara ya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengikuti dialog di kantor Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI didampingi oleh Dewan Penasihat TPN Ganjar Mahfud Sanuba
ya ini Yeni Wahid ya. Dalam pertemuan itu Yeni melontarkan candaan soal umat Kristiani harus memilih Ganjar. Umat Kristiani memang harus mendukung Pak Ganjar, kata Yeni di PGI, Salemba, Jakarta Pusat, Senin 22 Januari 2024. Bukan di Jawa Tengah, saudara, maafkan saya keliru ya. Ini ternyata memang di kantor PGI di Jakarta ya, di Jalan Salemba. Saya lanjutkan saudara ya. Yeni kemudian berkelakar soal Ganjar berasal dari Jawa Tengah. Dia menyinggung soal Kudus sebagai kabupaten di Jawa Tengah. Nah, ini berikutnya perkataan atau pernyataan daripada Yeni Wahid ya saudara ya. Pak Ganjar dulu adalah gubernur Jawa Tengah. Yesus itu adalah Roh Kudus dan Kudus adanya di Jawa Tengah. Ujar Yeni disambut tawa dan tepuk tangan peserta dialog. Ya saudara, ini pertama-tama saya mengomentari orang-orang Kristen di PGI ini saudara yang bertepuk tangan atas guyonan tersebut ya saudara ya. Saya tidak tahu mereka ini Kristen yang seperti apa saudara. Kalau mereka memahami esensi iman Kristen sebetulnya, mereka harus tahu bahwa guyonan ini adalah guyonan yang tidak benar sebetulnya ya. Jadi gini saudara, pertama-tama saya sendiri sangat-sangat menghormati keluarga almarhum Presiden Gus Dur ya saudara, dan bagi saya sendiri Presiden Gus Dur ini adalah salah satu presiden yang terbaik ya di Indonesia, terutama dalam hal pluralitasnya, spiritnya yang plural ya, yang mau mengakomodasi semua kepentingan dan mengakomodasi atau mengakomodir semua agama ketika beliau menjadi presiden ya. Dan saya tahu Gus Dur adalah seorang yang juga suka berguyon saudara. Tetapi saya pikir ketika Gus Dur itu berguyon itu sangat jenius saudara. Dia pintar memilih kata-kata apa yang harus disampaikan dan memang lucu ya saudara ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Mbak Yeni Wahid ini menurut saya ini tidak lucu. Ini sama sekali tidak lucu ya saudara. Dan saya heran sekali orang-orang Kristen di PGI ini bisa-bisanya tertawa dan bertepuk tangan atas guyonan yang tidak lucu, tetapi justru merupakan pernyataan yang sama sekali tidak benar tentang iman Kristen. Nah, ada beberapa problem di sini, saudara, yang saling tumpang tindih ya. Ini problemnya kompleks, saudara. Yang pertama-tama begini, dalam satu kampanye politik ya, kemudian melakukan plesetan terhadap simbol agama atau sesuatu kepercayaan dalam agama tertentu, itu saya pikir sesuatu yang tidak dibenarkan. Ya, sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, karena agama itu berbicara agama, berbicara Tuhan yang dipercaya, berbicara keyakinan doktrinal dalam agama. Itu adalah sesuatu yang sakral, saudara, sehingga tidak bisa dibawa ke dalam guyonan untuk kampanye politik seperti ini ya. Kalau itu terjadi pada orang Kristen, menurut saya itu sudah bermasalah sekali. Kalau saya misalnya berguyon atas salah satu topik di dalam doktrin Islam, atau mungkin berguyon tentang Tuhan yang dipercaya orang Islam, seperti yang dilakukan Mbak Yeni Wahid ini, saya percaya sekali nasib saya akan berakhir di tangan polisi. Saya bisa, atau bukan bisa, pasti ditangkap polisi, saudara. Ya, jadi saudara, ini adalah sesuatu yang memang tidak lucu ini ya. Ya, membicarakan sesuatu yang sakral di dalam iman Kristen, di dalam konteks melucu, untuk kemudian mungkin motifnya mau mencairkan suasana, supaya orang mungkin bisa tergerak hati untuk memilih Ganjar Pranowo. Ini sesuatu yang tidak lucu ini, sesuatu yang bagi saya tidak pantas ya. Itu yang pertama saudara ya. Tapi tentu saja, saya pikir ya, tentu niat daripada Mbak Yeni Wahid ini tentu bukan mau melecehkan, saya pikir ya. Karena memang terlihat sekali bahwa niatnya memang mau memancing supaya ada bahan yang membuat orang bisa tertawa sehingga tidak kaku atau tidak tegang, mungkin begitu maksudnya, supaya lebih menarik ya. Jadi saya sendiri tidak berburuk sangka ya masalah niat ya. Saya pikir niatnya bagus, tetapi isinya itu salah saudara ya. Isinya salah, isi leluconnya itu salah ya. Jadi itu yang pertama, tidak bisa sesuatu yang sakral dalam agama itu dibawa jadi lelucon lalu untuk kampanye politik saudara, itu pertama. Kedua, yang sangat fatal, di sini Mbak Yeni Wahid itu menyampaikan sesuatu pernyataan yang menentang inti doktrin kekristenan, yaitu doktrin Allah Tritunggal. Nah, kalau di dalam kekristenan sendiri, seumpamanya ini seandainya atau seumpama Mbak Yeni Wahid ini adalah seorang pendeta atau seorang pengajar, lalu mengajarkan bahwa Yesus adalah Roh Kudus, itu adalah ajaran sesat itu. Itu adalah ajaran Sabellianism atau ajaran Oneness Pentecostalism, itu adalah ajaran bidat itu. Jadi apa yang dinyatakan Mbak Yeni Wahid di sini ketika menyatakan Yesus itu adalah Roh Kudus, itu bertentangan dengan inti keyakinan Kristen mengenai doktrin Allah Tritunggal. Karena kami percaya Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa. Yesus bukan Roh Kudus bukan Yesus. Ya, jadi sangat clear, sangat jelas saudara. Karena baik Bapa maupun Logos yang kemudian dikenal sebagai Yesus Kristus ketika sudah berinkarnasi mengambil natur manusia, itu adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Demikian juga dengan Roh Kudus. Jadi Bapa pribadi tersendiri, Logos atau Yesus itu pribadi tersendiri, dan Roh Kudus adalah pribadi tersendiri. Tetapi berada dalam satu hakikat, satu natur yang tidak bisa dipisahkan. Karena Bapa adalah Allah sendiri, Yesus juga adalah Allah itu sendiri, dan Roh Kudus itu adalah Allah itu juga sendiri. Tetapi adalah sangat menyesatkan ketika dikatakan bahwa Yesus adalah Bapa, Yesus bukan Bapa. Sangat menyesatkan ketika dikatakan Yesus adalah Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus. Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Jadi saudara, ini adalah sesuatu pernyataan yang sangat-sangat menyeleweng dari inti keyakinan iman Kristen. Dan kembali lagi, kalau saya kaitkan dengan poin pertama tadi, kalau ya dengan apa yang saya sudah nyatakan dalam poin pertama tadi, kalau Mbak Yeni Wahid ini seumpamanya dia adalah seorang Kristen, ya seumpamanya seorang Kristen yang mencoba menggunakan doktrin Islam dalam konteks guyon, tetapi salah seperti itu, ya,
saya pikir nasibnya sudah berakhir di tangan polisi, sudah ditangkap polisi itu, ya. Kalau saya yang seperti itu, seperti Mbak Yani ini sudah ditangkap polisi pasti itu. Ya, jadi saudara ini adalah pernyataan doktrin yang sama sekali salah. Dan bagi orang Kristen, apa yang dinyatakan Mbak Yani Wahid itu adalah pernyataan ajaran bidat, Sabellianism, atau Oneness Pentecostalism. Ya, itu problem yang kedua, saudara ya. Problem yang kedua. Problem yang ketiga sekarang, secara khusus masalah apakah doktrin-doktrin agama secara moral bisa secara direct, secara langsung dibawa untuk menjadi alat kampanye. Nah, ini sesuatu yang salah, saudara. Saya jelas salah sekali misalnya ya, karena mungkin mau mendukung salah satu pasangan ya, entah pasangan Anies Imin atau Prabowo Gibran atau Ganjar Mahfud ya, kemudian bawa-bawa nama Tuhan Yesus. Lalu saya berkata begini, Tuhan Yesus mendukung Ganjar Mahfud misalnya, atau Prabowo Gibran, atau Anies Imin. Apalagi bawa-bawa nama Tuhan dan mengatakan saya sudah bergumul baik-baik, Tuhan Yesus berkata kepada saya, bahwa calon presiden, wakil presiden yang ini yang akan dipilih Tuhan Yesus dan akan menang. Saya salah di sini, saudara. Nggak boleh itu. Nggak boleh itu, saudara. Kalau saya menggunakan prinsip-prinsip agama, misalnya nilai-nilai atau value, atau termasuk prinsip-prinsip moral ya, kekristenan, lalu saya terapkan di bidang politik ketika saya kampanye, nggak masalah itu. Tapi kalau secara direct, mengatasnamakan Alkitab, atau membawa-bawa nama Tuhan Yesus, atau membawa-bawa nama Allah Tritunggal, untuk melakukan melakukan dukungan secara langsung, ya, menggunakan simbol-simbol agama itu kepada salah satu calon tertentu, ini salah. Ini salah. Nah, Mbak Yani Wahid ini sudah secara langsung begitu menyebut simbol yang paling penting, paling pokok dalam iman Kristen, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan dan Juru Selamat, pencipta langit dan bumi. Bagi orang Kristen, ya, penebus manusia berdosa. Dibawa namanya yang sakral dan kudus untuk mendukung Ganjar. Ini tidak benar ini. Ini tidak boleh begitu, saudara. Tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi, saudara, ini sudah problem yang ketiga, ya. Saya pikir dalam Islam pun, ya, bagaimana bisa dibenarkan seseorang langsung membawa simbol-simbol agama untuk mendukung seseorang, ya. Saya tidak tahu, ya, saudara, ya. Tetapi khusus dalam Kristen, ya, mungkin dalam Islam pun itu tidak dapat dibenarkan ya, saudara ya. Tetapi orang Islam lah, Mbak Yani Wahid lah yang tahu itu ya. Tapi khusus untuk Kristen tidak bisa itu, tidak boleh itu. Sesuatu yang sakral langsung dibawa secara direct ke politik itu tidak boleh itu. Ya, itu yang ketiga ya, saudara ya. Yang terakhir sekali, saudara, masalah kota kudus ya. Lalu dikaitkan dengan Yesus dan Roh Kudus. Nah, ini sesuatu yang sudah salah kaprah lagi ya. Ini memang semacam cocok logi ini ya. Ini kalau dalam perdebatan media sosial ini sering orang menuduh orang lain itu sebagai cocok logi. Kalau ada orang-orang yang membaca teks Alkitab tertentu, lalu dicocok-cocokkan ya, padahal sebetulnya tidak ada relevansinya apa-apa, lalu dicocok-cocokkan, lalu disebut sebagai cocok logi ya. Nah, Mbak Yani Wahid di sini, saudara, benar-benar cocok logi ya. Dicocok-cocokkan, tidak ada hubungannya kota Kudus di Jawa Tengah, itu nama tempat, dengan Roh Kudus, atau bahkan Tuhan Yesus. Tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Jadi, dikatakan, karena Pak Ganjar dari Jawa Tengah. Ya, atau begini ya, Yesus itu adalah Roh Kudus. Dan Pak Ganjar ini berasal dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah ada kota Kudus. Maka harus coblos Ganjar. Ini sesuatu yang tidak relevan, yang tidak ada hubungannya, dihubung-hubungkan, saudara. Dan ini sesuatu yang memang keterlaluan ya. Ini simbol-simbol agama yang tidak ada hubungannya dengan tempat tertentu di Jawa Tengah, dihubung-hubungkan untuk mengkampanyekan capres tertentu. Ini sesuatu yang keterlaluan ya. Jadi, dalam hal ini Mbak Yani Wahid ini sudah melakukan sesuatu yang saya pikir sudah kebablasan ya. Dan sudah di luar batas ini ya. Dan saya heran orang-orang Kristen PGI ini tertawa saja dan bertepuk tangan ya. Saya nggak paham mereka ini, posisi kekristenan mereka seperti apa. Mereka mengerti doktrin Tritunggal apa enggak? Mereka mengerti tidak bahwa Yesus Kristus itu tidak bisa dibawa ke dalam guyon, dan Roh Kudus tidak bisa dibawa ke dalam guyon, apalagi guyon dalam situasi konteks politik seperti itu ya. Lalu mereka tertawa-tawa, saudara. Saya nggak paham ya, saudara ya. Tapi yang jelas apa yang dilakukan Mbak Yani Wahid ini sesuatu yang sudah keterlaluan. Cuma dari saya ya. Ya, memang kerjanya komplain-komplain, teman-teman. Saya nggak banyak ngomong lah kalau untuk satu ini ya. Dan kalian bisa nilai sendiri gitu. Dia komplain sana, komplain sini. Tapi giliran dia, kenapa nggak dia kerjain sendiri? Giliran dia nggak jadi siapa-siapa. MIM tuh nggak pernah dapat posisi penting di kekristenan. Nggak pernah gitu. Bahkan gelar doktornya sampai sekarang nggak selesai-selesai. Doktor abadi, kalau menurut Rudipan ya. Rudipan Layar Teologi kan pernah bahas bahwa satu orang ini nggak pernah tamat-tamat. Bingung gitu. Kok bisa? Ya, kok bisa nggak tamat-tamat? Apa kendala kamu? Dan Muriwali kembali menunjukkan kapasitas dia memang tidak pantas. Ya, dia tidak pantas untuk jadi tokoh besar karena hanya bisa mengeluh dan hanya bisa komplain. Kalau memang mau bikin teguran keras, surati PGI, surati tim kemenangan dari Pak Ganjar, dan kalau perlu laporkan mereka ke polisi. Laporkan ke Bawaslu, laporkan ke polisi, laporkan ke semua. Kalau memang Anda serius, kalau memang Anda merasa bahwa agama Anda sudah dilecehkan. Kalau ya, sekali lagi ini kan kalau. Tetapi kita tahu bahwa ini nggak lebih daripada hayalan, halusinasi,
dari seorang pendeta MBM. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalian yang nilai sendiri, dan kita sudah bahas juga di channel utama kita. Kalau di channel ini kita lagi kejar jam tayang, jadi mohon dukungannya. Ya, mohon dibantu nonton lah teman-teman. Dibantu tonton video-video kita supaya kita bisa kejar jam tayang. Kalau subscriber biasa saya nggak ragu. Ya, ngejar subscriber masih lebih nggak begitu susah lah. Ya, masih lebih gampang dibandingkan ngejar jam tayang. Yang susah dikejar biasa jam tayang. Jadi bagi teman-teman, mohon ditonton lebih lama supaya kita bisa kejar, karena masih kurang banyak sekali. Itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.